Hampir semua di Indonesia itu banyak sekali lahan tidur. Yang mana lahan tidur yang kita anggap adalah yang hutan belantara yang tidak terawat dengan baik, itu banyak sekali yang lahan tidur. Jadi seperti kemarin kita ke Lampung, kita juga bicara dengan rektornya, bisa kerjasama dengan Inhutani supaya murid-murid pertanian sini sambil kuliah dia bisa langsung udah kerja di lapangan dengan cara kerja kelompok. Jadi kalau nanti dia udah lulus, dia udah punya kebun. Kalau Inhutani mereka KSO 30 tahun atau bagaimana. Sehingga murid-murid ini nanti kalau udah selesai, mereka udah punya kebun. Siswa-siswa tersebut tidak harus kerja sama kita. Dia boleh berkarya sendiri, itu syaratnya dia nggak harus bekerja sama kita. Jadi malah kita mengharapkan dia menjadi seorang pengusaha pertanian. Sehingga bisa merengkut lebih banyak tenaga kerja lagi. Kalau sampai dia terhambat, umpamanya produksinya maupun bahan apa yang mau ditanam, maupun diekspor kemana, dia boleh datang konsultasi di perusahaan kita. Kita sekarang bergerak di bidang pertanian, kelapa, vanili, dan kopi. Jadi kita ini bernaung di bawah RAI. RAI itu Royal Agro Industry. Kenapa saya nggak pakai agrobisnis? Umumnya orang pakai agrobisnis. Kalau agrobisnis berarti kita tanam, kita jual. Kalau tanam, kita agroindustri, kita tanam, kita produksi lagi. Setelah bahan jadi, baru kita jual. Jadi agroindustri. Kita ada 2 divisi. CSR-nya adalah Yayasan Merah Putih Kasih. Foundation-nya itu. Perusahaannya kita RAI, Royal Agro Industry tadi. Di bawah RAI itu ada Dewa Koko, ada PAB, Produksi Anak Bangsa, itu vanili, ada macam-macam lah, ada Rumah Kopi Indonesia dan macam-macam. Jadi CSR-nya kita dari menyalurkannya dari JAL Foundation, Merah Putih Kasih. Nah ini yang kita ketahui kan Fakultas Pertanian kurang diminati, sangat kurang diminati, karena memang itu dianggapnya yang bukan unggulan. Tetapi nanti kita akan pelan-pelan merubah stigma, sehingga Fakultas Pertanian itu adalah fakultas yang dapat berpraktek langsung, dapat berkarya langsung. Karena petani ini hampir semua anak muda jarang mau bertani. Ke kota, narik gojek, ke kuli bangunan dan sebagainya. Tidak diminati. Karena memang belum tertata dengan baik. Barang-barang produksinya dengan harga pupuknya, sehingga setiap panen itu rugi. Rugi digencet sama tengkulak. Nah, kita akan merubah sistem ini pelan-pelan dengan perusahaan walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi kita akan mulai dulu. Kalau kita nggak mulai, nggak bisa. Pertanian ini juga ada 4 sisian dia hidupnya. Adalah petani yang dia bertanam untuk diri dia sendiri, buat makan sendiri. Yang petani yang dia tanam, yang dia jual ke tetangga. Ada petani yang dia jual ke pasar. Yang paling hebat adalah petani yang menjual ke mancanegara, ekspor. Nah, jadi ini ada 4 sisi. Nah, di sininya kita masih kurang. Karena kalau kita lihat kopi, sekarang, orang tahu kopi itu adalah kopi Vietnam. Kalau buah-buahan, Thailand. Sayur mayur, Taiwan. Jadi Indonesia tinggal apa? Tinggal kenangan. Iya kan? Nah, kita Indonesia malah kita bikin kopi, motonya akan mengembalikan kejayaan kopi Nusantara di mata dunia. Kopi, termasuk kelapa. Kelapa juga. Sekarang dulu kan kelapa kita nomor 1 di dunia. Karena kita adalah negara pulau nyiur melambai. Tapi sekarang kita udah kalah sama Filipina. Nah ini kita akan kembalikan. Karena harga kelapa tambah lama juga tambah bagus. Petani juga
merasakan hasil kelapa yang bagus, yang tadinya ditebang-tebangin sekarang malah di replanting. Replanting, karena memang kita genjot terus di kelapa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan menambah pabrik lagi. Sekarang pabrik kita udah 3 pabrik kelapa. Kalau nanti kita tambah lagi, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu yang diperhitungkan. Gitu.